Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akbar Ramadan dari Laboratorium Teknik Telekomunikasi dan Informasi yang akan memberikan materi tentang dasar pemrograman. Tujuan dari praktik ini, yang pertama, mahasiswa dapat memahami pemrograman menggunakan DevC++. Yang kedua, mahasiswa dapat memahami program membuat menu pada DevC++. Yang ketiga, mahasiswa dapat memahami program menyimpan input dari pengguna dalam file dan exe. Fungsi merupakan subprogram yang menerima data macam-macam dan melakukan beberapa peran dari data yang telah tersedia, kemudian mengembalikan output berupa sebuah data baru. Atau dengan kata lain, sebuah fungsi dapat memetakan sebuah nilai dalam sebuah domain dan menjadi nilai lain dalam sebuah range dan operasi atau proses tertentu. Pendeklarasian fungsi merupakan salah satu cara untuk memecah soalan ke dalam beberapa sub-soalan yang lebih mudah diselesaikan. Dalam pembuatan sebuah fungsi harus mendefinisikan yang pertama yaitu nama fungsi, yang kedua data yang dibuat atau dihasilkan oleh fungsi, yang ketiga parameter yang menyatakan data yang diperlukan oleh fungsi, dan yang keempat yaitu satu atau lebih instruksi yang melakukan perhitungan. Atau pada intinya, fungsi berguna untuk mengurangi pengulangan penulisan program berulangan atau sama, dan kemudian program menjadi terstruktur sehingga mudah dipahami dan dikembangkan. Pada gambar berikut dapat sebuah fungsi di mana pada struktur fungsi tersebut itu dapat nama fungsi. Nama fungsi boleh dituliskan secara bebas dengan ketentuan tidak boleh menggunakan spasi dan nama-nama fungsi yang mempunyai arti sendiri. Kemudian yang di dalam tanda kurung itu argumen. Argumen boleh diisi dengan suatu data atau dibiarkan kosong. Kemudian dapat juga pernyataan atau perintah yang diletakkan di antara tanda kurung kurawal. Pada gambar berikut dapat juga autotype fungsi. Autotype fungsi digunakan untuk menjelaskan kepada compiler mengenai tipe keluaran fungsi, jumlah parameter, dan tipe dari masing-masing parameter. Autotype fungsi juga memiliki keuntungan di mana compiler akan melakukan konversi antara tipe parameter dalam definisi dan parameter saat pemanggilan fungsi tidak sama, atau akan menunjukkan kesalahan pada jumlah parameter dalam definisi dan saat pemanggilan berbeda. Kemudian dapat juga parameter fungsi, di mana parameter fungsi dapat dua macam. Yang pertama yaitu parameter formal dan parameter aktual. Parameter formal yaitu variabel yang ada pada parameter dalam definisi fungsi. Kemudian untuk parameter aktual yaitu variabel yang dipakai dalam pemanggilan fungsi. Dapat juga cara untuk melewatkan parameter dalam fungsi, itu berupa pertama itu pemanggilan dengan nilai atau call by value, dan pemanggilan dengan referensi atau call by reference. Untuk percobaan 2 pada modul 3 ini, di mana pada feeder program yaitu menggunakan satu library IOStream, Mio.h, fstream, dan string. Dan terdapat juga beberapa function, antara lain function main, display menu, display makanan minuman, display order. Program pada percobaan ini function main itu isi program mendeklarasikan tentang input out, mana untuk deklarasi program pada function main isi program pada function tersebut itu suatu nama dan nomor telepon. Kemudian dapat display menu, mana di display menu ini itu akan menyebabkan fungsi main berakhir dan mengembalikan kode display menu, atau dalam konteks ini yaitu diteruskan ke display menu. Kemudian pada function display menu ini dapat suatu pilihan pengkondisian. Jika kita memilih pilihan 1, maka akan muncul daftar makanan dan minuman, yang dimana itu di return ke si display menu. Dan apabila memilih 2, yaitu akan keluar instruksi return 0. Dia akan mengembalikan kode yang instruksi tersebut
kasus ini 0, yaitu merupakan cara yang paling sering digunakan untuk mengakhiri program. Jika kita memilih satu, kita akan direkrut ke display makanan minuman, dimana pada display makanan minuman menampilkan daftar makanan dan minuman. Dan ketika program telah dieksekusi, akan diteruskan ke return display order. Pada display order ini dapat suatu instruksi pengkondisian di mana kita harus menginputkan angka yang di dalamnya terdapat menu makanan, dan terdapat juga suatu instruksi yang dimana di dalamnya kita harus menginputkan angka yang terdapat menu minuman. Setelah kita menginputkan menu makanan dan minuman, maka akan dieksekusi suatu library OFStream. OFStream sendiri yaitu yang digunakan untuk menginput data file, dan biasanya file yang digunakan yaitu format txt atau tsp. OFStream juga biasanya digunakan untuk menyimpan data yang diinput ke program menuju ke tertentu. Penggunaan OFStream mempermudah dalam menyimpan data yang biasanya membutuhkan tingkat kesulitan menengah. Pada percobaan 2 ini, objek OFStream itu diberi nama myfiles. Kemudian dapat juga myfile.open, di mana data yang disimpan dalam file data.txt. Kemudian terdapat juga suatu instruksi IO_f, di mana instruksi tersebut yaitu untuk menambahkan data pada suatu file. Data yang ditambahkan di akhir file tidak hilang, dan apabila file ditemukan, maka program akan membuat file baru secara otomatis. Terdapat juga suatu instruksi myfile.close, di mana instruksi close ini yaitu untuk menutup file. Untuk menjalankan program percobaan 2 ini, bisa dengan menekan menu compile and run, atau juga bisa dengan menekan F11. Sebagai contoh, kita akan menginputkan suatu nama, menginputkan nomor telepon, yang muncul pertanyaan pilihan. Apabila menginputkan angka 1, maka akan diteruskan dalam fungsi yang terdapat menu daftar makanan dan minuman. Dan apabila kita menginputkan angka 2, maka program akan berhenti. Sebagai contoh, kita menginputkan angka 1, dan setelah muncul daftar makanan dan minuman, maka terdapat suatu instruksi untuk memilih makanan yang ingin diorder. Misalnya menginputkan ayam bakar, dan untuk minuman menginputkan es teh manis. Enter press any key untuk mengakhiri program. Untuk melihat data yang kita inputkan tadi, kita buka file dengan nama data.txt. Data yang dicantumkan tadi sama dengan data yang ada di dalam file data.txt. Apabila ada yang mau ditanyakan lebih lanjut, bisa menghubungi kontak person yang tertera. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.